Yo, welcome back again to Media Madridista episode 18. Dan kita mau minta maaf ya karena 3 match kita udah absen. Sebenarnya harusnya sih kita update-nya habis lawan Chelsea kemarin, cuman gara-gara jadwalnya padat juga 3 hari. Sama ini juga sih, emang gue ini juga salah karena wifi gue error, jadi gue nggak bisa recording sama Raul juga. Jadi gue mastiin kayak ya udahlah, tanggung juga kan, dikit lagi juga lawan apa kemarin terakhir lupa kan gue, Osasuna. Jadi kayak ya kayak karena jeda waktunya 3 hari, jadi kayak ya udahlah lawan Osasuna aja kita langsung main. Sebelumnya gue mau bilang dulu jangan lupa untuk follow media.madridista. Abis itu jangan lupa subscribe YouTube-nya Media Madridista. Dan gue mau bilang makasih juga ya, terutama buat followers Instagram ya. Itu udah nyampe 35.000 ya? 35.000 ya? Ya, jadi gue mau terima kasih juga buat yang udah percaya sama kita, udah percaya sama Media Madridista, terutama dengan kontennya antara YouTube dan juga Instagramnya juga, yang emang tugas kita tuh untuk mengedukasi lah kalian. Terserah kalian kalau kalian mau diedukasi atau enggak, atau kalian lebih punya opini lain, terserah kita. Tapi yang pasti kita bukan media yang sembarangan, media fans Madrid di luar sana yang dimana mungkin lebih ke pro ke Madridnya padahal nggak ngeliat sisi buruknya gitu. Jadi lu mau bilang apa Ul buat followers lu udah 35.000 subscriber, 35.000 followers? Lu mau bilang apa? Ya, terima kasih ya udah mau follow ya. Kalau misalkan udah nge-follow terus agak kaget ngeliat kontennya beda sama akun-akun yang lain ya. Sorry. Karena gue hadir di sini dengan karakter gue atau lu karakter yang berbeda lah sama orang-orang lainnya. Jadi kalau misalnya kita nggak banyak bacot atau gimana ya sorry mungkin. Kalau lu emang nggak suka nggak apa-apa sih, unfollow aja. Gue juga feel free kok. Memaksa kalian harus setuju sama opini kita juga sih. Betul. Jadi ya itu tadi bener. Jangan kaget kalau misalnya lu udah follow kayak ini apaan nih akun, ya udah silakan dulu. Kalau misalnya nggak setuju ya unfollow silakan. Emang media kita dari awal tuh berdiri udah kayak gitu ya kan. So langsung kita mau ngebahas ada 3 match sih sebenarnya. Cuman gue tuh lebih tertarik sama UCL sama ya match yang sebelumnya. Sebenarnya lebih tertarik ini sih, kita tuh mau ngebahas tentang bagaimana pemain Castilla itu udah dipercayain oleh Madrid gitu. Menurut lu gimana nih? Dari sudut pandang lu sendiri, Zidane nih udah mulai berani nurunin Ruben Blanco terutama. Ruben Blanco udah sering dijadiin starting ya kan. Waktu lawan Betis dia starting ya? Betis starting gak sih dia? Enggak, Betis ya starting ya. Starting ya? Starting ya. Terus habis itu Osasuna dia juga starting, cuman di UCL doang enggak. Jadi Guiteres pun juga dimainin sama Zidane kemarin. Sebelum itu juga sempat dimainin juga lawan Cadiz ya. Betis udah debut ya? Iya, Betis juga udah debut. Dan juga Arribas kemarin juga sempat dimainin. So jadi menurut lu gimana? Dari lu sendiri, Zidane nih udah mulai berani nih nge-expose pemain muda. Menurut lu dari pandangan lu sendiri gimana? Kalau gue mungkin sebenarnya bagus sih, dia udah mulai mempercayai ya pemain-pemain muda ini, apalagi di Castilla kita tahu udah banyak banget lah bakat yang bagus. Tapi ya mungkin agak walaupun agak terpaksa ya, karena mungkin Modricnya lagi butuh istirahat atau harus butuh istirahat, dan banyak pemain lagi yang cedera, entah itu Sergio Ramos, Mendy, Valverde lah, Carvajal lah sekarang, terus Vasquez juga. Mungkin walaupun kesan gue lihat agak maksa, tapi gue ambil positifnya aja. Setidaknya dia emang mulai mencoba pemain muda dari Castilla ya terutama, karena masih banyak banget. Itu udah gue sebutin di caption, itu yang gue lihat sih, yang gue udah tangkep pemain muda yang berpotensi. Bagus banget, bakal bagus lah di tim kalau main di tim utama. Mungkin yang sekarang layak dipromosi yang gue itu Blanco doang sih yang layak. Gue setuju sih. Blanco tuh permainannya tuh gimana ya? Gue ngeliat tuh dia lebih tenang. Walaupun emang dari beberapa laga dia sempat passingnya banyak yang ngaco sih, miss pass dan lain-lain. Cuman gue ngeliat bagaimana dia bermain tuh tenang gitu, dan juga bagus banget. Ke miss pass-nya dia itu nutupin permainan bagusnya dia. Terutama kemarin tuh ada statistik dia tuh 10 kali nge-retrieval balls. Nge-retrieval tuh maksudnya gimana ya, kayak ngintersepsi lah bisa dibilang, ngambil bola kembali
Dia ada 10 kali dibanding pemainnya Osasuna cuma 4 kali, dan menurut gue itu salah satu hasil yang menakjubkan gitu untuk seorang Blanco. Terutama kemarin kita main benar-benar dengan 2 center defense sih menurut gue. Casemiro dan juga Blanco 2 center defense kan. Satu attackingnya itu kemarin lawan Osasuna itu si Hazard jadi attacking midfielder, dan wingernya Asensio, Vini dan Benzema. Dan ya gue mau ucapin ini juga sih, appreciation post ya buat Militao dari semenjak dia dijadiin starting terus menerus sekarang mainnya konsisten banget. Terutama kemarin lawan Osasuna, dia jadi pemain yang paling banyak ngelakuin on target ya, terutama dari corner, dan akhirnya dia berhasil nyetak gol juga. Gue mau bilang sih kayak ini sih gue udah rela lah kalau misalnya Varane mau dilepas silahkan, Ramos mau dilepas silahkan. Gue udah punya Militao gitu. Militao udah punya potensi itu menurut gue udah ngelihat gimana Spartannya dia, terutama Spartannya dia tuh yang ngebuat kayak back Madrid tuh jadi lebih tenang, kayak oh ya udah Militao udah fokus kok, udah benar-benar fokus banget. Menurut tuh gimana Militao next season jadi starting? Oh itu udah harus ya, wajib, karena ini kan pembelian mungkin udah mulai masuk pembelian kedua Zidane yang berhasil lah setelah Mendy. Karena kan ya sebenarnya kita dari awal udah bilang sih Militao ini bagus, cuma jarang mungkin masih kalah sama Ramos sama Varane ya, jadi sementara jadi pelapis dulu. Cuma makin dia bisa membuktikan sekarang udah layak kalau misalnya menggantikan entah itu Varane atau Ramos, dan main-mainnya agak mirip Pepe lah kalau gue bisa bilang. Iya benar. Mainnya Spartan. Jadi kalau misalnya dia mau diduetin musim depan entah itu sama Alaba atau Nacho atau Varane atau Ramos, itu yang kedua pemain itu, si Ramos atau Varane yang kemungkinan bakal keluar, mungkin menurut tahu wajib sih main di musim depan jadi starter terus. Iya sih, benar, gue setuju. Terutama tinggal nunggu evaluasinya dulu sih. Ini klub nih mau ngelepas Varane sama Ramos. Sebenarnya klub itu juga udah nawarin kontrak kan ke Ramos sama Varane. Si Ramos tuh jadinya fix gak sih? Katanya kan mau gajinya dipotong aja gitu. Udah fix belum? Iya, cuma Ramos mau minta 2 tahun, tapi ya biasa penyakit Madrid, maunya setahun doang. Terus kalau Varane sih yang gue pikir lebih bakal cabut tuh, kemungkinan besar cabut tuh Varane menurut gue, karena dia emang udah menangin segalanya, mungkin udah bosen juga, mau butuh tantangan baru. Mungkinan yang gue pikir lebih ke Varane sih yang bakal cabut daripada si Ramos. Jadi si Varane juga masih 28-29 gak sih setahu gue, masih belum 30 lah. Jadi kemungkinan sih ya mungkin bisa cabut, terutama Premier League katanya MU juga ngincer dia. Ya gue nggak tahu juga sih, cuman gue pokoknya tipe orang yang kayak ya udah kalau lu udah nggak mau di klub ini ya udah silakan keluar gitu. Gue nggak butuh lu kalau misalnya lu nggak mau di klub ini, lu nggak mau main di klub ini, daripada lu udah nggak ada niatan di klub ini tapi lu main gak niatan sama aja bohong gitu. Gue nggak suka kayak gitu kan. Dan ngomongin Militao tadi, gue mau nyinggung ini sih, permainan performanya Militao waktu lawan Chelsea sih, itu keren banget. Jadi ini mau sekalian langsung ngebahas leg keduanya Chelsea ya. Jadi kan kemarin leg pertama itu ini dia nih ya, 1-1 ya. Menurut gua sih ini Chelsea bener-bener ngancurin Madrid sih. Lu setuju gak sih? Maksud gua Chelsea ngedominasi lah menurut gua di leg pertama ini. Ini di kandangnya Madrid lo juga gue bilang kan. Bagaimana si Hazard terutama sama Carvalho yang paling kelihatan ya. Hazard dan Carvalho ini tuh paling kelihatan menurut gua tuh emang bener sih. Ini nih next, gua waktu itu kan bilang ke lu, next match nih lawan Osasuna, Carvalho atau Hazard ini mesti main full 90 menit menurut gua. Maksud gua kalau enggak dari starting lah. Karena buat kembaliin performanya dia, cuman dan bad luck terjadi, Carvalho cedera. Jadinya adanya Odriozola. Osasuna kemarin main jadi pakai Odriozola 4-3-3 juga. Ya agak susah juga ya kalau punya tim yang cedera mulu gitu. Capek juga gue ngeliatnya. Carvalho cedera lagi ya kan. Ini kan lu bilang Carvalho kurang banget, jujur masih bagusan Vasquez. Hazard pun gak berimpact di match ini, gue setuju sih. Kayak mereka tuh masih kurang dapet. Dan kemarin Hazard menurut gue di babak pertama juga bagus kok. Maksud gue setelah dia dikasih kepercayaan yang main di babak pertama, menurut gue ya not bad lah. Maksud gue at least dia punya banyak peluang juga.
Cuman ya again si Osasuna mainnya terlalu parkir bis sih kalau gua ngerasa. Terus juga ini terutama kuncinya itu adalah Kroos sama Modric yang kecapean. Dan lu juga sempat bilang kan, ini lawan Osasuna si Kroos sama Modric ini tuh udah harus diistirahatin banget. Karena ini orang kelihatan banget lemesnya minta ampun, terutama si Kroos sama Modric kan ini juga baru main kan, waktu lawan Betis mereka nggak main nih setahu gue. Kayak mereka tuh udah kecapean maksudnya. Ada yang cedera si Kroos atau Modric ya, gue lupa. Si Modric ya. Modric waktu itu. Yang nggak main itu Kroos, cuma Modric main, cuma gue lihat sih juga ya kecapean tetap sih. Yang nggak Kecapean. Kroos, cuma kecapean. Makanya gue ngerasa kayak ini tuh bener-bener apa ya, harus diubah sih waktu lawan Osasuna. Dan ternyata doa kita dikabulin. Zidane berani masang Blanco lagi sama Casemiro, juga attacking midfielder malah si Hazard gitu. Jadi ya udahlah, at least Hazard dikasih main biar kakinya enteng lah, udah nggak berat karena sering tidur atau apa, karena ya cedera you know lah. Jadi menurut lo leg kedua nih di kandang Stamford Bridge, kandang Chelsea, lo optimis bisa menang atau enggak? Atau ya kita struggle atau gimana? Karena menurut gua sebelumnya ini ujian terberat Madrid itu di sini. Menang atau kalah, setelah ini Madrid udah harus fokus La Liga. Nggak mau tahu. Kalau kita kalah ya udah, kita udah nggak mikirin UEFA Champions League, kita mikirin fokus La Liga. Cuman kalau kita menang, oke, kita singkirin UEFA Champions League karena match final itu pasti paling terakhir setelah Liga udah kelar. Dan kita fokus di La Liga gitu. Jadi menurut lu gimana? Kalau menurut gue di leg kedua ini gue masih menunggu kabar dari Mendy sih. Kalau Valverde kan udah 100% udah bisa ikut nggak. Cuma gue masih bingung nanti di left back Zidane bakal pakai siapa. Karena kan kalau Nacho sebenarnya nggak jelek gitu. Cuma kalau gue ngeliat kayak Lebih kurang aman. serak aja. Lebih aman Ya, Mendy. lebih enak, lebih aman Mendy. Dan Nacho pun lebih, menurut gue lebih bagus, malah lebih bagus di right back di sebelah kanan gitu. Iya. Cuma nanti ya, nah ngisi pos kosong LB ini siapa, gue masih menunggu Mendy Cuk. Dan terus kalau ditanya optimis atau enggak, gue sebenarnya optimis aja, apalagi Valverde atau Sergio Ramos sudah balik. Karena setelah menonton leg pertama itu ya, gue menurut gue Ramos ini salah satu pemain yang penting, yang sebanding atau cocok lah buat ngebendung serangan pemain Chelsea ini. Karena kita lihat si Militao sama Varane ini sebenarnya nggak jelek tuh, cuma chemistry-nya itu nggak dapet atau suka miskom aja gitu. Varane dia nggak dapet chemistry, bener sih. Terus ini bakal jadi pekerjaan yang mungkin Zidane akan bingung juga ntar menentuin yang di back siapa. Kalau menurut gue sih fix ya, kalau Ramos udah fix main, cuma tinggal nyari teman duetnya aja sih, entah itu Militao atau si Varane atau Nacho gitu. Itu Zidane harus menentukan itu. Nah kalau misalnya di RB, kalau emang Zidane mau main aman ya Nacho. Kalau misalnya mau ambil resiko lagi, why not sih kalau lu mau nyoba Odriozola. Terus dan Hazard juga harus main. Duet dia sama Benzema itu bener-bener luar biasa banget. Gue berharap dia bisa perform sih berdua di match lawan Chelsea kali ini di leg 2 nanti. Gue setuju. Terutama yang apa ya, back kanan tuh yang tadi lu singgung. Kalau misalnya Odriozola ya nggak ada salahnya juga sih. Gue ngeliat Odriozola dari kemarin juga mainnya juga udah mulai ngelakuin progres kembali lagi ya, bukan berarti udah mulai bagus banget, cuman udah mulai ngelakuin progres. Dia ya mungkin attacking kita kebantu juga, terus juga dia kan seorang murni right back, jadi lebih tahu lah kondisinya. Terutama lu bener sih, kayak ini tuh kita butuh Ramos banget mungkin di match kali ini, karena kita butuh seorang center back yang udah terbiasa lawan match-match gede seperti ini. Militao dan Varane tuh bukan sebagai duet yang terbaik ya, karena menurut gue sendiri pribadi, kalau menurut gue Nacho orangnya kayak gimana ya, Nacho sama Militao tuh kenapa bisa punya chemistry, karena Militao tuh tipe orang yang banyak bacot, Nacho jadi ngerti, oh ya udah oke. Varane mungkin karena dia ngerasa udah paling lama di Madrid, jadi kayak lu siapa ngatur-ngatur gue, mungkin gitu ya, cuman gue nggak tahu ya, mungkin seperti itu. Jadi mungkin mereka nggak punya chemistry yang klop gitu, jadi dan punya banyak keblunderan. Dan kemarin akhirnya Militao yang terus-menerus nutupin kesalahannya Madrid.
Terutama ini sih, terutama emang leg pertama itu karena midfieldernya pure kecapean sih menurut gua. Soalnya golnya Pulisic ya kalau nggak salah. Atau iya golnya Pulisic deh kalau nggak salah. Atau banyak banget kesempatan. Ini midfielder Madrid di sini, ini back Madrid di sini. Ini jauh banget di sini. 3 striker Chelsea ya. Ini bukan winger ya. Menurut gua Pulisic mau nama Werner tuh lebih ke second striker lah, left forward, right forward. Si striker Werner. Jadi benar-benar 3 ini lawan 3 back Madrid, Nacho, Militao sama Varane. 3 ini kesulitan justru, bener lah. Karena midfielder di sini tuh pada capek. Kroos sama Modric terlalu ngepres, akhirnya kecolongan juga. Si Casemiro juga terlalu maju kadang. Jadi menurut gua emang harus ada Ramos juga dan terutama Mendy ya. Sebenarnya kalau menurut gua sih Mendy sama Valverde udah cukup sih, jujur. Karena ini si Kante ini tuh udah harus di apa ya? Kante ini tuh udah harus di apa ya? Harus ada yang ngegeser dia gitu. Maksudnya harus ada yang ngegantiin dia gitu. Iya tadi kan gue bilang Valverde ini tuh emang harus ada karena Kante-nya Chelsea tuh gila banget men. Kante-nya tuh mirip, Kante tuh ya permainan role-nya ya terutama mirip banget sama Valverde sih. Terutama Kante kalau menurut gue di Tuchel itu disuruh kayak dia tuh ngisi kekosongan. Atau misalnya Chelsea wingernya telat defense atau right back-nya telat defense, mereka langsung ngepress, Kante tuh langsung datang ke situ. Dan kemarin menurut gue juga Vinicius tuh terlalu dipres habis-habisan ya sama Chelsea. Kayaknya Tuchel tuh tahu center back mereka tuh nggak bisa ngejar Vini. Jadi kalau misalnya Vini udah one on one sama Christensen, Kante terus siapa lagi ya? Si Mount juga kadang mundur. Jadi midfielder pada mundur langsung ngepres Vini, bener-bener ngepres Vini. Di situ Benzema juga jadi faktor pengubah juga ya. Madrid tuh emang kadang kalau misalnya udah skakmat begitu tuh harus digembleng gitu lah bahasanya, gembleng palanya gitu biar langsung kayak wah ayo serius. Ini tuh udah semifinal nyet. Ini tuh udah bukan round 16, ini bukan grup. Lu di sini habis ini ya udah kalah ya kalah udah gitu. Jadi menurut gua emang ada harus sosok kapten sih juga sih si Ramos itu biar pada semangat juga. Jadi lo optimis menang nih? Kemungkinan berapa nih? Skor kemungkinan berapa? Kita kebobolan atau enggak? Kemungkinan di Stamford Bridge juga nih. Kalau gua PD 2-0. Cuma nggak mudah juga sih nembus pertahanan Chelsea. Kita nggak bisa anggap remeh cara dia bertahan yang bagus banget. Tapi gue pede bisa 2-0 lah. Bisa lah ya, gue juga pede seharusnya bisa menang. Karena menurut gue kiper Chelsea tuh nggak sebagus itu kok. Menurut gue Mendy tuh juga ternyata gue ngeliat Chelsea kenapa bisa clean sheet terus. Ya karena bagaimana koordinasi midfielder sama backnya sih. Mereka bisa main rapih gitu. Jadi itu yang ngebuat Mendy jadinya kayak kebantu banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu bisa sih sebenarnya. Bisa banget semua. Makanya gue pede sih kalau misalnya 2-0, 1-0 at least. Kalau nggak 3-1 lah. Tergantung winger ya. Tergantung attacker sih sama midfieldernya harus main bagus juga. Mau nggak mau Madrid di sini juga harus main aman, tapi harus nyerang juga. Nggak bisa lu main defense. Lu main defense punya diri namanya kalau defense. Oke jadi itu aja prediksi kita di leg kedua nanti lawan Chelsea. So mungkin ini juga menutup akhir kita di episode kali ini. Dan juga kita mau bilang makasih lagi sekali lagi again. Terima kasih buat follow dan juga subscribe media Madridista. Terima kasih yang udah nyampe 35.000 follower dan juga match selanjutnya kita akan melawan Chelsea di Stamford Bridge pada hari pada hari Kamis tanggal 6 Mei jam 2. Habis itu kita langsung ketemu Sevilla. Yang Sevilla ini serem juga sebenarnya di peringkat 4 yang kemungkinan juga bisa jadi juara La Liga sih sebenarnya. Ini nggak usah dianggap remeh juga. Kalau misalnya dia menang sekali dia udah langsung 7-3 gitu. Dan ini Sevilla ini kayaknya abis ini langsung ada lawan Bilbao sih nanti hari Selasa setahu gue. Iya lawan Bilbao hari Selasa, jadi kemungkinan kalau dia kepleset ya Madrid bisa